the most important thing of company is financial statement. Lu mau bacot kayak apapun, kalau lu hijau, hebat. Lu mau bacot, lu keren kayak apa, kayak financial statement lu merah. Udah, cash flow lu merah, arus cash flow negatif. Lu gak usah ngomong aneh-aneh. Founders Theory. Hi folks, the one and only Dr. Tirta. Guys. Jauh dari pasar Minggu saya ke sini. Terima kasih dokter. Yoi. Ini memang tempat yang jauh, saya dari Cikarang tadi. Waduh, tambah jauh. Cuman hari ini adalah episode khusus karena Dr. Tirta beberapa kali jadi fenomena di YouTube, internet viral. Tapi Ya. baru kali ini tanpa ngegas. Males enggak. Ngegasnya kalau soal bola aja Ya. di Twitter. Jadi kalau ini, kalau kemarin kan karena ngegas itu agak bias. Saya ngeliat ilmunya pasti dapet, tapi ngegasnya juga kontroversi tinggi. Iya. Kalau ini kemarin nggak ada ngegas, tapi saya lihat buset viewsnya. Sebulan 2 bulan 10 juta. Iya. Ilmunya sangat mendalam, tapi pembawaannya sangat asik. Sampai saya bacain komen satu-satu lah di PWK itu, baca ratusan komen, dia bilang, wah ini podcast terbaik PWK. Dan jadi hostnya gampang karena narsumnya udah bisa ngomong sendiri dan bawanya asik. Karena mungkin Prastu temen udah kenal dari zaman Mamat di PWK. Terus kedua karena mungkin udah mengalami fase capek ngegas. Jadi saat itu fasenya ngobrol. Ya. Dan memang lebih enak fase ngobrol Ya. gitu. Ngegas itu di zaman dulu kan ibaratnya orang punya ego ya. Kalau udah ngerasa dirinya pintar dan dia dapat fame atau popularity, dia akan merasa dirinya paling benar. Ya. Lebih ke namanya ya mendekati ke megalomania sih jadinya aku saat itu. Ya. Karena merasa dirinya paling pintar. Tapi akhirnya ya namanya fase hidup, ketika kita ada satu momen atau kritikannya terus menerus, terus akhirnya mengalami yang goes itu, yang jauh banget, aku Jogja Jakarta, itu merupakan pendalaman yang akhirnya ngebuat jadi berubah. Ya. Banyak orang bisa ngelakuin salah tapi sulit sebenarnya buat nyadarin kesalahan, Dok. Iya, untungnya saat itu aku tersadarkan, jadi sempat muter balik untuk memperbaiki, jadi nggak tambah jauh kejebak dalam menurutku popularitas dan harus buat konten viral dengan cara nyenggol sana nyenggol sini. Ya. Dan ada beberapa orang lain yang kritik juga, kayak Koci kemarin pas ketemu tuh kritiknya bagus, kayak aku kan keahliannya hanya di bidang bisnis fashion, bola sama kesehatan. Ya aku harus fokus di 3 hal itu. Ya. Kalau aku mau bahas yang lain it's okay gitu, tapi kalau bahas yang lain ya jangan salahin kalau kamu menjaring market yang nggak kamu tahu. Ya. Kontroversi pasti ada. Jadi ya aku siapnya hanya 3 hal itu. Ya. Ya Tapi di luar coaching ngegas ya, tapi dia memang pejangannya bagus. Dan teman-teman ini tanpa gula ya. Ini buat bulking bagus, es latte tanpa gula. Biasanya ada yang bilang kok minum ini enggak. Saya gulanya udah dari nasi soalnya. ya, walaupun dokter pernah bahas juga sebenarnya menurut teman sejawat yang ngebahas gula pasir sebenarnya nggak ada masalah. Ya gula pasir Dengan- teman saya bilang nggak ada masalah. Ya. Yang bermasalah itu gula yang disaring, Ya. dah kristal dan Yang fruktos itu ya, Dok. ya fruktos, dan kalau mager. Ya. Iya. Dan kalau mager, kalau misalkan kita nggak mager nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian pengen sensasinya bagus, cari aja stevia. Ya, menarik. Dokter, hari ini kita tertarik buat ngebahas sebenarnya salah satunya adalah saya juga baru notice ketika dokter diskusi di Kasih Solusi Iya, tentang dokter Derry. itu adalah konsultan marketing lebih ke strategic analis. Iya betul. Boleh diceritain Gor, awalnya gimana jalanin itu? Jadi pada dasarnya saat itu adalah banyaknya klien yang meng-hire saya. Dan awalnya kan call. Tapi target saya itu by GMV. Jadi namanya influencer itu kan targetnya banyak. Ada yang awareness, trust, interest, dan kawan-kawan, ya basic teori AIDA lah. Sama AISAS lah. Itu basic teori marketing banget. Yang menurutku semua orang harusnya tahu, apalagi agensi. Cuman ternyata setiap aku ngepost itu ada tendensi GMV-nya naik. GMV itu gross market value ya. Jadi kayak ya gross merchandise value, sorry. Jadi kayak omset kotor naik. Tapi kan itu tidak berarti apa-apa kalau nggak dianalisis. Ya. Dan untuk menganalisis itu kita harus membuktikan apakah impact-nya Dr. Tirta di GMV itu bermakna secara statistik. Benar ya? Ya. Dari situ akhirnya aku ngambil beberapa short course mengenai analytical. Karena memang S1 kedokteran, aku juga analytical statistik tapi di bidang kedokteran. Oke. Dan nggak beda jauh, pakainya kalau nggak SPSS,
Ya. Yang paling basic ya Excel statistik, itu udah paling basic banget. Nah saat itulah aku baca-baca jurnal bisnis. Kebiasaan dari dokter juga baca jurnal dari Scopus ya atau dari publisher-publisher ternama gitu. Ternyata aku menemukan bahwa sebenarnya segala sesuatu konten marketing itu ada dasarnya. Sebelum kita presentasi ke divisi finance, itu kita nggak, wah kita ngebuat konten marketing ini by feeling tuh nggak bisa. Ya. Ada dasarnya. Kenapa kok aku sebut brand ya, kayak Nike kenapa lebih suka ke atlet dan ngabisin duit ke ads. Dan kenapa Adidas lebih suka menghabiskan waktu ke kolaborasi. Iya, iya. Dan kenapa New Balance lebih ke USP-nya menekankan heritage dan made in USA-nya. Ya. Itu ada alasan berbeda kenapa mereka berkembang di situ. Dan akhirnya dari situ aku tahu berarti setiap perusahaan memiliki strategi marketing yang berbeda. Dan mungkin marketing strategi di A itu bisa jadi tidak works di perusahaan C. Itu alasan kenapa setiap call itu harusnya saat itu aku merasa, karena aku belum kuliah ITB saat itu, harusnya membuat konten berbeda Ya. untuk klien yang berbeda. Ya. Kita nggak bisa menerapkan konten yang sama dengan semua klien. Ya. Karena bisa jadi konten kita tuh yang di sini buat awareness doang, Ya. yang di sini malah masuknya ke interest. Dan KPI-nya beda-beda. Ada yang KPI IR, ada yang KPI-nya likes, ada yang KPI-nya omset. Nah terus muncullah AI. Ya. Nah AI ini kan semua takut ya. Padahal menurutku for me ya pengusaha, Chat GPT 4.0 sama Google Bard atau Bing AI itu kayak tandem meetingku. Level mereka berpikir tuh kayak manajer. Dan cara gunain AI bagi pengusaha kayak aku dan analis kayak aku saat itu, aku belum ITB kan Chat GPT masih 1.0 saat itu. Itu adalah dengan cara bukan tanya tapi role play. Jadi kayak bayangkan kamu ada di perusahaan ini bla 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 bla, aku ada kesulitan ini, menurutmu advice apa yang kamu berikan ke aku? Nggak perlu meeting kan? Ya. Jadi kita tahu poinnya, sisanya kita nyari sendiri. Tapi ternyata aku merasa masih kurang. Aku merasa masih kurang, ternyata ilmu yang tidak ada gurunya itu sulit diarahkan. Jadi aku kuliah ITB, mengambil sesuatu jalur di bidang manajerial yang jauh berbeda dari bidang kedokteran. Walaupun sebenarnya mirip, karena aku di dokter, di kesehatan juga ngurusnya vaskes. Ya. Ya aku nunduk lagi, aku sekolah lagi di ITB. Ternyata 1,5 tahun 3,9. Ya. IPK kumlot lagi. Tapi dari ITB itu, aku menganggap dosen-dosen yang ngajar aku, itu kayak konsultan. Oke. Jadi biar teman-teman tahu ya, dosen-dosen ITB yang aku tahu di SPM, itu job aslinya, itu dia konsultan perusahaan besar-besar. Jadi ibaratnya aku kuliah di sana, itu kayak Gratis. konsultasi gratis. Dan setelah kuliah dari ITB, aku justru membuat kebijakan paling kontroversial di SAC yang sempat mendapat pertentangan dari mitra dan dari pegawai. Menuku cuma jadi 5 poin. Menarik. Nomor 2, aku menghapus layanan yang tingkat komplainnya paling tinggi. Oke. Ya itu komplain manajemen kan. Ya. Yang terakhir adalah aku menganalisa customer pain point-nya apa dan akhirnya iklannya itu bukan kombinasi antara call dan ads. Omsetnya naik 400%, Pak. Gila. Dan itu aku terima kasih sama 2 dosenku, yaitu Pak Yos, Ya. thank you, sama Bu Nila. Itu aku beneran ngasih case. Ya. Ini Susan Care sudah 10 tahun saat itu, 9 tahun pas aku masuk. Menunya ada 42. Ya. Kok omsetnya stuck? Dia ngomong problem perusahaan stuck ini cuma 3. Oke. Dosen yang ngomong. Pertama, human resource. Jadi SDM yang merasa dia tidak ada perkembangan karir lagi. Dan karena mereka merasa anak lama jadi mereka seenak jidat. Human resource. Human resource juga berkaitan dengan hierarki dan customer bottom top dan top to the bottom. Yang kedua adalah problemnya adalah kamu tidak bisa menyampaikan USP-mu dengan baik. Jadi karena terlalu banyak menunya, akhirnya customer malah bingung. Dan customer itu hanya melihat 2 hal. Hal termurah, hal termahal. Waduh, chaos tuh aku di situ. Udah pasti salah kan? Yang ketiga, komplainmu tinggi. Kamu tuh service. Kalau service bisnis di bidang jasa kan intangible. Yang kamu jual adalah trust sama komplain. Komplainmu di atas 5%. Udah gimana caranya kamu berpikir. Udah sisanya buat framework sendiri. The rest history, sukses. Dan akhirnya aku buat konten call itu berdasarkan analytical. Ternyata klien suka. Iya. Wah gila kau, sukses. Ya. Bisa dapat segini dan touch-nya beda. Ya. Akhirnya klien marah ngelempar job bukan sebagai konten. Tapi kebijakanku bener gak? Oh ternyata aku have fun. Dan gajinya sebagai konsultan itu jauh lebih rendah daripada influencer. Jauh Jauh lebih rendah. lah 1/10-nya. Ya, ya, ya. 1/10-nya.
Padahal effortnya bisa cukup signifikan. Tapi portofolio Ya, dikenal sebagai kayak contoh, let's say Kangki ini collapse. ya, ya. Pak Alfon itu kalau cerita kemana-mana, Ya. ini kok bisa laku? Dr. Karena Tirta. strateginya yang buat Forwave dan Tirta. Dan akhirnya istriku juga MBA, Ya. Jupaka, partnerku juga MBA. Sekarang timku satu orang juga MBA. Ya, jadi dari sini tuh kelihatan bahwa sekolah itu ngubah pola pikir. Ya. Mau apapun IP-nya. Kalau aku nggak ada ITB, aku masih jadi orang yang arogan. Makanya for me, UGM itu ngebuat aku jadi orang yang akademis, membangun karir di awal. Tapi dengan aku di ITB, itu membuat aku nunduk. Nah sekarang tinggal S3. S3 itu udah akademis. Kalau udah niatnya mau ngajar, baru aku S3. Ya aku udah pengen totalitas di situ. Aku mau ngajar, tapi aku nggak mau salah arah. Jadi aku harus S3 dulu. Oke. Oh dokter sekarang lagi Lagi buat menjajaki. proposal. Lagi buat, kan kalau S3 harus buat proposal, nyari rekom. Sama mau buat topik apa untuk perubahan lingkungan. Ya. Maksudnya sekitar kita. Ya. Aku ada 2 univ. Pengennya luar negeri tapi karena keluarga anakku udah SD jadi aku pengen di sini. Jadi aku nggak mau sekedar aku jadi motivator yang dipercaya hanya jual privilege. Ya. Jual dari nol, jual buku nggak. Aku pengen purely ngajar. Dan aku tahu resikonya apa, bayarannya rendah karena di Indonesia untuk teacher dan lecturer itu masih fasilitator masih rendah. Tapi seneng aja ketemu orang ngajarin ilmu yang menurutku mereka harus tahu. Tapi aku harus S3 dulu. Setahun ini aku lagi progres nulis. Karena kan untuk syarat S3 kita harus publish sekali atau 2 kali. Setelah publish penelitian buat kayak research lagi proposal di ACC sama promotor, rekom baru kita bisa S3. Menarik. Dan mahal. 40 juta per semester. Lebih mahal dari dokter. Ambil sub apa dok pembahasan? Health marketing analysis tak gabung. Dan itu belum ada jurusannya di Indonesia. Jadi akhirnya di 2 univ ini aku, kalau di luar negeri banyak. Di Maastricht University Belanda tuh ada. Health di Aussie pun ada. Health marketing and analysis ya. Iya, health marketing analysis. Gila, itu- Atau ada 2, Iya, health iya. business development. Di Indonesia tuh mereka taunya Mars sama MKes. Padahal di titik Vaskes atau health facility mereka tuh ada yang namanya business development. Ya. Dan business development di bidang health itu sangat jauh berbeda dengan bidang manufaktur apalagi bidang yang lain. Ya. Karena mereka berhadapan dengan trust dan ekspektasi dari kesehatan health. Ya, ya. Dan orang kan mau ke rumah sakit pasti pengen sembuh. Ya. Gak ada yang mau ke rumah sakit pengen melihat keluarganya amit-amit wafat tuh gak mau. Ya, ya. Nah itu yang menurutku di business development health tuh tricky. Dan harusnya di Indonesia sudah bisa mengembangkan itu. Ya. Jauh-jauh orang-orang kan taunya dokter spesialis. Ya kalau semua orang dokter spesialis ngurusin pasien. Siapa yang ngurusin rumah sakit? Siapa yang ngurusin SDM? Menarik. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang karena kita tuh kekurangan dokter yang bekerja di bidang SDM. Makanya menterinya aja sampai orang perbankan. Ya. Itu harusnya menjadi Ya. kritisi. Seandainya kedepannya ada dokter-dokter ahli di bidang kesehatan masyarakat, menurutku banyak bidang manajerial yang akhirnya memimpin, itu udah saatnya. Ya. Makanya kalau teman-teman yang jadi dokter ngeritik terus, ya oke. Tapi kamu mau nggak join kayak aku, nggak ngurus pasien tapi ngurus SDM, ngurus sistem, bisnis dev, susah loh, Ya, ya. susah loh. Banyak dokter aja nggak tahu cara ngitung pajak, Ya. cara ngitung revenue apa. Taunya apa? Semakin kita praktek, semakin uang kita banyak. Nah, kalau gitu yang terjadi adalah hancur dong badan kita. Ya. Ya. Mungkin sebelum Indonesia fokus jadi health tourism destination, ya perkuat dulu yang tadi dokter bilang itu, health business developmentnya, health marketing analisisnya. Semakin banyak orang-orang yang dokter-dokter yang di bidang manajerial itu makin mempersiapkan. Mungkin bisa jadi negara lain, Malaysia dan lain sebagainya, bukan punya dokter yang lebih baik, tapi mungkin mereka punya dokter manajerial yang lebih banyak dan lebih fokus di Betul. SDM. Kalau di US memang dia dokter itu dia dapat 2 materi ini sekaligus. Di kita tuh udah ada perbedaan ilmu ya. Dan kita tuh negara tropikal yang kasusnya tuh banyak. Ya. Otomatis mungkin ada keterbatasan di Indonesia dokter itu memahami penyakit sekaligus manajerial. Oke. Nah kita sekarang fokus untuk mencetak PPDS banyaknya, betul. Tapi tahu nggak problematika dokter di Indonesia itu apa? Kas Bayaran kecil. Oke, itu boleh. Itu yang pertama benar. Itu Ya. nggak salah, betul banget. Ada nggak yang nomor 2 lagi? Problematika yang menurutmu, Nih papaku dokter umum. Aku Oh, nggak mau pas. jadi dokter gara-gara prakteknya Senin sampai Minggu. oke berarti jam kerja overwork. Parah. Overwork. Jadi yang pertama soal income, Ya. yang kedua overwork. Ya. 3 Kalau mahal. mahal, oke. Biaya pendidikannya. Itu dari segi SDM dokternya. Ya.
Kalau problem dari negara dan customer, Oke. apa pro customer pain point-nya health facility di Indonesia? Jelas nunggunya lama banget mungkin. Oke, berarti durasi. Ya, nungguin lama banget. Yang kedua, biasanya kalau kita nggak punya uang diperlakukan berbeda. Oke, ini masuk ke dalam satu tema, satu hal sama apa namanya servis kan? Ya, Penyamaratan servis kan? ya, Harusnya yang namanya hospital ada dua, yang government owned sama private. oke. Oke ya. Harusnya yang government owned itu dari Sabang sampai Merauke fasilitas sama. Oke. Ya betul, harusnya Untuk government. menyampaikan servis atau intangible kita harus kembali ke poin pertama bahwa namanya orang mau ke rumah sakit itu ekspektasinya sembuh, betul? Betul. Maka intangible asset ekspektasinya sembuh, Ya. betul? Dari Sabang sampai Merauke orang mau ke rumah sakit milik pemerintah pengennya sembuh, Ya, betul? betul. Faktanya yang bisa mengakomodir gaji tertinggi dengan dekat keluarga Ya. itu mana? Jawa. Ya, Di luar pulau bisa gaji tinggi tapi jauh dari keluarga. ya, Dan fasilitasnya mungkin nggak seimbang. ya. Berapa rumah sakit milik negara atau bahkan swasta yang punya MRI dikit mahal. Kalaupun punya MRI, maintenance-nya mahal. Itu baru alkes yang mahal. Sudah alkesnya mahal, ketimpangan gaji, Ya. jauh dari keluarga, Ya. transportasi jauh. Akhirnya semua dokter numpuk di lahan basah. Ya, Jawa. Ada gula, ada semut. SDM numpuk di Jawa. Ya. Akhirnya yang di luar Jawa gimana? Kekurangan spesialis kan? Ya. Sebenarnya lulusan dokter itu cukup. Tapi numpuk di Jawa semua. Menarik. Oke kan? Ya, ya, Dan ya, ini ya. berlangsung belasan puluhan tahun. Yang di Jawa, dokter itu tidak ada pembatasan seusia tua berapa dia bisa praktek. Ya. Setiap tahun ada lulusan spesialis baru, betul? Ya, ya, betul. Oke, benar ya? Otomatis yang usia 60 masih praktek, Ya. yang ini usia 35 baru lulus. Ya. Temu kan? Ya. Gajinya imbang nggak? Enggak lah. Nah yaudah. Tapi kalau di kantor usia 60 bisa kerja nggak? Pensiun udah. Iya, 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 iya. Artinya di sini tuh frameworknya yang Iya. jadi masalah kan. Iya, iya, iya. Jadi sejatinya yang terjadi di Indonesia itu tuh framework. Purely framework. Nggak jelas dan harus diperbaiki. Iya. Pertama, gimana permasalahan pertama kesehatan di Indonesia sebagai seorang pebisnis ya. Iya. Dan sebagai seorang konsultan yang kebetulan dokter. Adalah kita tuh harus menyamaratakan servis dari Sabang sampai Merauke dulu. Ya. Menggunakan apa? Government owned hospital. Ya. Karena kita memiliki hierarki paling bagus di dunia. Loh kok bisa saya bilang gitu? Itu jadi Nah, menarik. kenapa? Coba Anda cari di seluruh negara manapun. Ya. Mana yang memiliki stratifikasi kesehatan paling lengkap di atas selain Indonesia. Satu, Posyandu. Oke. Dari Posyandu ada puskesmas pembantu. Dari puskesmas pembantu ada puskesmas. Lalu ada puskesmas terpadu. Dari puskesmas ada rumah sakit tipe D, C, B, A, dan rumah sakit nasional sama rumah sakit internasional. Coba cari di Finlandia ada rujukan bertingkat kayak gitu. Jadi Indonesia secara sistem teori itu udah keren Pak. Nggak perlu dibantah. Sistem Posyandu sampai rumah sakit A itu nggak boleh dibantah. Dari Posyandu memiliki kader banyak. Ya. Ada kader kesehatan ibu dan anak. Ada kader-kader penyakit infeksius, TBC, DBD. Ada kader nutrisi. Udah gak bisa dibantah, bagus kan? Ya. Belum klinik utama, klinik pratama. Ya. Kita memiliki sistem asuransi terbesar yang paling ruwet. Ya. Selain NHS. NHS itu yang di Inggris, Ya. kita BPJS. Tapi tahu gak problem BPJS yang kedua? Nggak dibayar. Ya. Karena seorang Indonesia masih memandang asuransi sebagai tabungan. Ya, Itu ya, kan ya. tugasmu sebagai edukasi, Ya, ya, Finvolk, ya kan? Ya, ya. Orang masih memandang asuransi itu tabungan. Ya. Jadi kalau dia nggak sakit dia bisa narik duit, clear. Dan yang kedua, orang masih memandang aku bayar premi kalau sakit. Ya, ya. Akhirnya terjadi apa? Kolaps kan? Ya, ya. Kalau kolaps, health facility mau dapat klaim dari mana? Hmm. Domino nggak efeknya? Ya. Jadi apa yang terjadi kesalahan di Indonesia? Framework. Ya. Ketidakjelasan framework service nomor Ya. satu. Nomor dua, ketidakjelasan atau perlu disempurnakan framework mengenai payment Ya. dan insurance. Yang ketiga, ketidakjelasan mengenai framework dari SDM. Tapi kita sudah jelas mengenai satu hal. Quality. Ya. SDM-nya Indonesia dokter itu nggak kalah pinter coy. Ya, 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 ya. Beneran pinter banget. Ya. Setuju. Saya itu IPK 3,8 di UGM. Itu nggak masuk 50 besar di UGM. Itu UGM, belum Ya. UI, belum UNPAD, belum UNR, belum Andalas, belum Ya, Unhas, ya, ya, ya. belum Andalas ya, belum UNS. Ya. 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 Itu belum swastanya. Loh. Ya. Jadi ada bayangan
Dokter yang pinter di Indonesia tuh banyak. Ya. Tapi apakah dokter yang pinter jika mereka ada, kita senjata api ya? Ya. Satunya megang kalau kita main PUBG aja, satunya megang sniper, Ya. satunya megang Glock, suruh nembak dari jarak 1 kilo, 500 meter. Ya. Otomatis rifle yang assault rifle yang menang, Iya, iya. ya kan? Nah kita tuh pinter, Iya, iya. tapi kita tidak dibarengi fasilitas yang mumpuni, yang seimbang, yang mumpuni di Jawa semua. Salah nggak kalau dokter pinter yang ngumpul di Jawa semua? Ya sekarang nggak salah karena fasilitasnya Iya, begitu. demand itu. Nah terus caranya instan Pak Menteri adalah meningkatkan jumlah SDM. Yang mana nggak salah. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak dia mengkhianati kontrak tersebut Ya. dan kerja lagi di Jawa? Ya faktanya begitu. Ya. Karena apa? Karena jauh keluarga dan alasan ya. dengan kawan. Ya. Jadi yang harusnya dibenarkan itu tapi perlu waktu lama adalah frameworknya dulu. Menarik. Karena dari dokter ngomong gini, analisanya tuh sebenarnya membantu buat hampir semua bidang. Contohnya pendidikan deh. Iya. Pendidikan juga kan terjadinya sama. Dokter-dokter yang bagus, yang oke, ya akhirnya ngumpulnya di Jawa dan segala macam. Jadi sebenarnya permasalahannya pembangunan daerah-daerah. Iya, iya, betul. Betul sekali. Jadi dari sini aku melihat dokter selama aku kuliah di UGM, aku tuh memandang dokter ngurusi pasien, dapat duit dari servis, pulang, beli mobil, selesai. Ya. Tapi ketika kita jadi manajerial, Ya. memahami ilmu analitik ya, bisnis, kita memandang dari atas. Ya. Problemnya berat nih. Problemnya berat. Dan asal kalian tahu, health business di Indonesia itu pestal analisisnya dan Porter Vice Force ya, ini teoritis ya. Ya. Itu berat banget di government policy. Berat. Dari pajak, aturan semua berat dan ketat. Betul. Makanya barrier entry-nya itu sangat susah. Ya. Mungkin juga menurutku ya, itu disengajakan. Ya kalau enggak, Ya, betul. karena kalau enggak terlalu banyak kompetitor yang bisa itu baru berkembang. health ya, belum insurance-nya. Ya, ya. Coba tanya teman-teman, berapa banyak temanmu yang memandang bahwa asuransi itu tabungan? Ya, ya, ya. Asuransi itu expenses. Ya. Bagiku expenses yang harus dikeluarkan untuk meminimalisir resikomu di masa depan. Ya. Itu ada di literasi keuangan. Ya. Tapi orang menganggap asuransi tabungan. Dan ada orang kedua lagi yang menganggap insurance itu kalau kita nggak bayar, kalau nggak sakit ngapain bayar premi. Berat kan? Ya. Dan ada 3 penyakit di Indonesia yang sangat membuat fatal insurance. Semuanya metabolik. Oke. Obes, Oke. diabetes mellitus, penyakit jantung pembuluh. Ya. Keempat tuh stroke. 4 penyakit ini tuh, itu tuh membuat private equity membuat equity-nya dari insurance company itu bleeding banget coy. Dan itu tidak hanya dilemain di Indonesia, di US obesity udah tinggi banget. Ya, ya. Tinggi banget. Betul. Di semua negara. Makanya dokter kan mati-matian ada yang ngurusi pasien. Ya. Tapi mereka ini kalau BPJS amit-amit gak bisa bayar, guling itu mereka. Iya, 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 betul. Makanya kita sebagai dokter manajerial, edukator, itu tuh mati-matian setidaknya kalau kamu gak mau sakit di masa depan, setidaknya jangan sampai sakit. Ya. Membuat yang sehat jangan sakit, membuat sakit jangan sampai mati. Menarik. Itu tugas dokter. Menarik. Jadi pasien jangan menganggap bahwa dokter itu cuma jas putih ngurus pasien. Ya. Tugas utama dokter itu 1 dan 2, promotif dan preventif. Ya. Itu 5-star dokter, diajari di semester 1 UGM. 5-star dokter itu tujuannya 2, promotif preventif. Supaya kamu mencegah yang sehat jadi sakit. Kalau udah sakit baru ke rumah sakit. Kalau sudah sembuh dari rumah sakit baru rehab, recovery. Menarik. Positifnya sosial media sekarang adalah banyak dokter-dokter kesehatan yang jadi edukator. Ya tapi segmented. Karena yang main medsos berdasarkan data itu cuma 20%. Lebih banyak orang percaya jarene atau katamu. Kata teman saya. Barusan kemarin saya bilang bahwa angin duduk itu gak ada. Ya. Itu serangan jantung. Kerokan itu hanya menyembuhkan pegel otot, tidak menyembuhkan sakit jantung. Ya, iyalah. Ada yang bantah angin duduk ada. Enggak, angin duduk itu gak ada. Flag itu gak ada. Flag itu ada dok, gak ada. Flag itu TBC. Gak ada pelajaran namanya flag itu gak ada di ilmu kedokteran. Paru-paru basah. Ya kalau paru-paru basah udah mati kamu tenggelam. Gak ada paru-paru basah. Di malam bikin rematik. Gak ada, rematik itu penyakit autoimun. Ya. Tapi mereka mau diedukasi, lebih percaya kata orang kan. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Dan sama halnya dengan bisnis. Ternyata mirip. Pekerjaanku sekarang tuh mirip. Ya, ya, ya. Diagnosa orang sama diagnosa perusahaan. Bener. Diagnosa perusahaan tuh lebih enak. Karena ada orang koar-koar di depanku gitu kan. Bla 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 bla. The most important thing of company is financial statement. Lu mau bacot kayak Ya. apapun, kalau lu ijo, hebat.
Ya. Lu mau bacot, lu keren kayak apa, kayak financial statement lu merah. Udah, cash flow lu merah, arus cash flow negatif. Lu gak usah ngomong aneh-aneh. Itu hasil cek darah tuh. Oh Dok, iya ya? udah hasil cek darah. Semua orang tuh bisa klaim perusahaan nomor 1 di medsos. Ya. Tapi kalau mau yang benar, ayo buka financial statement. Kalau financial statement hijau atau merah, baru kamu boleh nyombong. Tapi kalau kamu merah terus kamu nyombong seolah-olah kamu hijau, is biggest fraud itu namanya. Ya. Fraud. Ya. Nah itu kenapa aku tuh memandang bisnis sama pasien tuh Ya, mirip. betul. Mirip. Sama-sama bisa bohong sama dokter. Pasien tuh boleh bohong sama dokter. Enggak dok, aman dok. Tapi begitu ditensi 180. Tapi kalau di perusahaan dia bisa bohong mengenai growth, marketing dan kawan-kawan. Tapi begitu dicek GMV-nya, remuk kau. GMV tinggi, oke boleh. Tapi marginnya cuma 6%. Ya. Waduh bahaya kau. Ya, Mending kamu tanam obligasi. Ya, benar. Daripada kamu sah-sah bisnis. Obligasi udah jelas. Ya kan 6% atau ori. Udah dapet tuh berapa. Dan margin profitmu cuma 6%. Buat apa? Menarik. Itu yang makanya aku bilang akhirnya aku lebih concern di sekolah lagi. Dan itu ngebuat kerucut jadinya. Ya. Menarik. Ngebahas marketing dan ngebahas kesehatan, saya sangat tertarik. Dan satu-satunya orang yang saya rasa cukup tepat bahas ini hanya Dr. Tirta sejauh ini. Yang dibahas Steve Jobs waktu itu ketika Steve Jobs bilang perusahaan susu berusaha melakukan marketing selama 20 tahun untuk menjual susunya demi kesehatan katanya. Padahal itu omong kosong. Gula. Nah sebenarnya kalau kita ngomong susu yang bahkan tanpa gula dok. Susu sapi tanpa gula. Menurut dokter kalau dari sudut pandang Steve Jobs ini adalah sebuah upaya marketing yang luar biasa. Masif dan berhasil hari ini. Seperti marketingnya SLS. Sama sereal. Sereal betul. SLS, sereal. Wah kalau rokok, nah itu sampai detik ini saya masih bingung. Ada brandnya, di kanannya sudah tulis saya kena kanker karena rokok, tapi tetap Karena masif. itu ulahnya, aduh ini berat aku ngomong. Ulahnya brand dari US. Sampai dibuat film, aku nonton seriesnya. Aku nonton tuh seriesnya. Itu sulit tuh, kamu nonton seriesnya aku gak bisa cari clue. Judul apa dok? Wah berat, nanti kalian nyari sendiri. Itulah seriesnya. gitu Itu ya. bagus banget, jadi dia itu marketing analis buat sebuah brand rokok, Ya. tapi saingannya M. Oke. Saat itu Amerika lagi getol banget membuat peraturan Ya. tembakau. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika ini pusing cara ngiklaninnya gimana. Karena semua rokok kan sama. Ya. Bentuknya sama, rasanya sama. Terus ini beneran film ini. Kalau teman-teman tahu seriesnya, tulis aja tapi aku nggak bisa ngomong di sini. Ya. Karena nanti Siap. bisa kena sensor karena jelas Ya. dia mempromosikan rokok kan. Ya. Terus si marketing analis ini bilang, ya kalau semua rokok sama, semua rokok beracun, dia bilang sendiri, dan semua rokok dilarang, ya berarti kita suka-suka dong ngomong apa aja. Oke. Serius? Iya. Terus akhirnya dia ngebuat ide baru. It's toasted. Pasti tahu tuh. Itu hashtagnya apa. Oke. Oke, kita buat iklan rokok aja. It's toasted. Itu dipanggang. Jeblok kontennya viral sampai sekarang. Dan kedua, toxic. Udah jelas beracun. Ya. Adrenalin dianggap toksik beracun itu tantangan. Betul. Makanya semuanya Ngeselin gitu kan? ya. Loncat itu dari tuh, ini. itu yang jago bukan rokoknya, yang jago adalah Marketing. konsultan advertisingnya. Agak beda ya, marketing ya, Oke, konsultan oke. advertisingnya, Iya, iya, yang iya. tiba-tiba buat ide, bayangin dia dibayar ratusan ribu dolar hanya menciptakan 2 suku kata, it's toasted, itu dipanggang. Aku nonton itu sampai wah babi bener cuk. Karena semua rokok endingnya sama, semua rokok dipandang beracun. Jadi akhirnya dia beranibat kalau semua rokok dipandang sama, semua rokok beracun, berarti kita boleh ngomong apa aja. Terus CEO-nya iya juga ya, iya. Bener kan? Bener. Ya udah kita ngomong aja. Coba gue tanya produk rokokmu Plit, itu dia konsultannya ngomong di film ini. Apa cara buatnya? Dipanggang sih. Ya udah, it's toasted. Anjing, terus langsung sejak saat itu campaign itu viral. Nah, terus dia bilang yang satunya brand M ya kan rokok toksik. Ya. Oke, toksik itu tantangan. Iya, iya, Kalau iya. kamu ada tantangan diapain? Iya, iya. Lawan. Oke, kita buat bahwa kita tuh Jantan challenge. gitu ya. Jantan. Wah, anjing, Cuk. Gila emang. Jago. Itulah aku bilang the beauty of advertising. Ketika mereka tahu USP-nya, Ya. sampai sekarang orang Indonesia anak muda kalau nggak ngerokok nggak jantan. Ya, ya, Berarti yang jago adalah orang Konsultan konsultan advertising ya. advertisingnya. Betul, Itu kenapa aku bilang konsultan advertising
kerjanya cuma 10 menit paparan, tapi bayarannya miliaran. Karena mereka tuh udah belasan tahun, puluhan tahun di bidang ini. Pas aku dari situ aku langsung bilang, oke, aku kurang jam terbang. Sejak saat itu aku mencari klien bidang analis, strategic bisnis, karena aku harap mungkin bayarannya tidak sebanyak aku jadi influencer atau bayaran di root dokter, di root SAC. Tapi aku memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi akhirnya aku tahu even cuman lihat dari awal toh kayak diagnosa. Masuk angin common cold nih. Kau pasti bilangnya masuk angin, tapi bagi Juni common cold gejala infeksi virus bahkan dari dia jalan kaki. Aku pengen kayak gitu. Maka aku bilang memang betul konsultan itu seni Pak, jam terbang. Dan itu nggak bisa lepas dari akademis, teori dan praktek. Influencer itu adalah part of marketing strategy. Dan influencer tuh bisa digantikan influencer yang lain. Betul. But konsultan Gak bisa. sulit. Betul. Tesnya ada. Nah itu it's toasted itu. Itu kamu nonton aja. Itu ada filmnya. Itu bagus banget coy. Bagus banget. Sama kayak filmnya tentang brand fast food. Sama juga fast food chain yang lagi kena boykot. Itu kan historinya bagus. Dia mengakuisisi brand orang secara kasar. Atau tentang Facebook. Social network itu kan bagus juga. Jadi aku sering melihat kayak film-film tersebut walaupun didramatisir itu ilmunya ada. Benar-benar. Ilmunya ada. Yang aku sangat bergidik itulah susu dan diamond, berlian. Sesuatu yang sebenarnya nggak ada nilainya, tapi The Beers bikin itu kesannya sangat bernilai. Dia jelasin lah berlian ini, dan dia yang bisa bikin orang kalau nikah harus kasih cincin yang ada berliannya. Padahal awalnya orang nggak pernah punya kebiasaan itu. Nah gilanya adalah kita ini selalu Indonesia jadi korbannya dok. Dalam artian korban apa? Konsumeristik. Akhirnya kita dikit-dikit mau beli apa. Gaji kecil tapi. Ini bisa tak jawab. Kenapa Indonesia selalu Kenapa konsumeristik? Karena Indonesia itu melewati fase industri manufaktur Pak. Oh Jadi gini. Sebuah negara. Yang padat karya dan penduduknya banyak. Itu akan rely pada satu industri. Industri yang melibatkan banyak orang. Apa? Manufaktur. Bener ya? Mau tuh dari komponen terkecil semikonduktor. Ya. Atau komponen terbesar pintu. Negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Yang tidak rely sama industri manufaktur. Akan hanya menjadi komoditi industri FMCGs. Betul. Tidak bisa terbahas sebelum kamera dok. Itu data. Itu data. Itulah betapa berbahayanya kalau Indonesia bergantung sama SME. Itu alasan kenapa TikTok Shop datang ke Indonesia, Shopee datang ke Indonesia, Lazada datang ke Indonesia. Jangan menyalahkan, wah ini memang warga Indonesia. Enggak, ini adalah akibat selama 30 years, 30 tahun kita melewatkan fase meletakkan pondasi bahwa kita itu negara dengan SDM terbanyak nomor 4 dan 5 saat itu di muka bumi. Negara dengan penduduk terbanyak di muka bumi itu rely pada satu industri manufaktur. Betul. China, India, US. Sehingga GDP-nya akan naik dan kita daya belinya naik. Jadi negara lain yang kita eksporkan dan kita bisa ngimpor barang dengan gampang dan kekuatan dari rupiah akan tinggi. Nah, karena kita hanya rely sekarang pada SME dan saat itu kita malah rely pada bukan manufaktur. Investor asing. Dana investor asing kan tahun 98. Begitu collab habis kita guling. Kan krisis 98 kenapa? Saat itu aku gak paham. Tapi kan diajari dosen finance. Itu gara-gara kita aliran dana asingnya tinggi banget. Sehingga ketika domino effect dari sana, tarik dana asingnya habis kita collab semua. Saat itu kita tidak bergantung sama industri manufaktur. Padat karya yang dilibatkan sangat rendah. Sehingga sekarang kita hanya menjadi komoditi dalam tanda kutip, quote unquote, brand FMCGs. Menarik. Makanya jual skincare laku karena margin gede kali 200 juta. Data kita hanya menjadi komoditi FMCGs. Anda jual apapun murah kali 10 juta. Berapa marginnya? Kalau nggak percaya, cek semua e-commerce. Ada namanya biaya administrasi. Rp2.000. Ya, kecil. Coba 2.000 kali 100 juta. Jika pengguna e-commerce sebut 100 juta. Dan dia rutin menggunakan, berarti 2.000 kali 100 juta per bulan. Bahkan seringkali e-commerce itu bantai harga karena dia bisa jualan itu dari ongkos kirim. Dia bisa dapat biaya administrasi dan ongkos kirim. Adminnya. Yang paling gede itu admin. Kalau kamu sudah melibatkan massa banyak, kamu hanya ngasih Rp2.000 kenaikan, itu kamu akan margin gede banget. Jadi kita sekarang menjadi komoditi FMCGs.
Manufaktur ya, bukan menjual barang mentah. Iya. It different things loh. Iya, iya, iya. Kalau manufaktur tuh membuat. Ya, sampai barangnya entah setengah jadi ataupun jadi gitu Nah ya. iya betul. Manufaktur. Nah Cina itu sukses di era manufaktur. Makanya ada namanya triple GDP di tahun berapa? 90 sampai 2000. Ya. Nah Korea itu di intellectual property sama Ya. teknologi. Cerdas dia, Nah sangat cerdas sekarang ya. Jepang yang mulai stuck di ekonominya. Strategi dia kemarin menurunkan yen. Ya. Oke kan? Ya. Blunder, bung goreng kemarin. Ya, benar. Sempat 3 hari yang lalu jeblok tuh. Ya. Des gitu. Makanya dia tuh kan murahin yen supaya masuk semua ya kan, ya kan? Gitu. Ya, Jadi menarik. Korea sekarang intellectual property dari tahun 90-an. Kalau nggak salah aku lupa tahun 90-an. Ya. Tapi kalau Jepang kan tahun 75-an ketika tanah di Tokyo tuh sama aja tanah di Francisco, mahal Ya. banget. Ya. Nah, Cina itu manufaktur. Ya, ya. Titik puncaknya 2008 pas Olimpik Beijing. Tujuan dia Olimpik itu untuk mendapatkan trust dari publik. Tuh, gue terbuka nih. Ya. Semua cultural bisa masuk. Habis 2008 banyak pabrik buat di Cina. Ya. Sekarang brand listrik yang bisa ngalahin Tesla, BYD bro. Iya. Dan jauh sekali sekarang penjualannya. Oh iya tinggi banget. Dan sekarang udah wiring banyak banget orang. Gila. Nah itu manufaktur. Paham. Indonesia manufaktur apa? Ya, sangat terbatas lah. Nah udah. That's it. Dan semua terkumpul di mana? Cikarang, Ya. Sidoarjo. Ya Jawa lah. Nah, tujuannya kan pengen di Demak kan kemarin, Batang ya. Batang Ya. industri. Belum kan? Belum maksimal. Makanya kalau saranku adalah kita tuh udah jauh tertinggal. Ya. Dan solusi ini hanya bisa dipikirkan oleh ahli finansial, bukan saya. Ya, ya. Ahli finansial terpandang di Indonesia dilibatkan dalam tim khusus, Ya. itu bisa jago. Tapi jangan berespektasi lebih-lebih. Ya, ya. Yang penting kita itu tidak kolaps itu udah hebat. Ya, ya, paham. Itu kalau dulu aku koar-koar kan. Sekarang malu aku sama Cipeng 2020. Karena dulu aku koar-koar tanpa basic. Begitu sekarang, wah susah ya. Ya. Gitu. Ini kelihatan kalau orang bilang seperti ilmu padi. Nah, Susah loh, susah. Kalau dulu kan ayo berubah. Nah inilah kayak semut sama gajah. Dosenku yang bilang, agile, agility. Kalau misalkan perusahaan tersebut kecil, dia sangat agile, Ya. bisa kemana-mana. Ya. Tapi kalau perusahaan tersebut sangat besar, dia kayak gajah. Belok ke kanan aja haluannya harus gede. Dari situ aku tuh berkaca, oh berarti Cipeng yang dulu tuh koar-koar gak ada basic. Cuman tahu dikit tapi gak tahu dalam. Sekarang begitu tahu dalam, takut aku bro. Ya. Takut aku. Makanya bagiku bisnis ilmu menilai perusahaan itu mirip-mirip sama menilai pasien. Kalau kita nggak tahu keseluruhan, jangan koar-koar. ya, menarik. Nah itu. Menarik. Dokter, kalau untuk umumnya orang Gak sakit. apa-apa, aku biasa podcast 1,5 jam. Siap. Santai aja. Serius dok? Wah kalau kita sih ready-ready aja nih. Iya. Dokter, kalau dari sudut pandang dokter ke pasien biasa kan umumnya jaga istirahat, minum air putih yang banyak, Betul. olahraga begadang. teratur, Ya, gitu olahraga kan, jaga teratur, begadang. Nah, kalau bisnis apa dok? Yang Sama. fundamental itu. Membuat bisnis paling gampang. Karena ide semua orang punya. Oke. Ide itu aman. Tinggal kumpulkan modal yang cukup, jadi bisnismu. Selesai. The most important thing habis itu adalah financial statement. Oke. Kesalahan hampir semua SME atau small medium enterprise dan UMKM dimanapun ya, adalah mereka tidak membuat laporan keuangan yang baik. Mereka mencampur adukan income company dengan private income. Jadi uang perusahaan masuk saat itu udah harus habis. Ada yang buat kebutuhan, Iya, iya. tidak ada yang disisakan untuk company. Akhirnya growth-nya nol. Ya. Jadi itu kesalahan pertama. Selalu gunakan laporan keuangan yang proper. Even itu basic, debit, kredit. Kalau bisa lebih detail lagi, bagus. Ya, ada arus kas, ada financial statement, beda. Jadi kamu tahu, ini negatif kemana aja. Setelah itu, owner nomor 2 harus digaji. Oke, ya betul. Jangan ngambil uang sesuka hati. Itu namanya earning. Dan itu diambilnya per tahun. Earning itu diambil per tahun, bosku. Ya. Ya. Ada lagi return earning, sebagian earning yang disampaikan ke perusahaan. Ya. Owner tuh digaji. Itu jatahmu tiap bulan. Ya. Sisanya diserap oleh perusahaan, baru tiap tahun kau ambil. Sesuai dengan bagian samu. Ya. Yang nomor 3, jangan buru-buru scale up. Karena bisa jadi scale up itu belum tentu dibutuhkan. Makanya gunakan decision analysis yang benar. Gitu. Menarik. Jangan buru-buru scale up. Iya. Biasanya kalau dari sudut pandang dokter ke klien, indikasinya apa ketika dia udah oke untuk scale up? Selain financial statementnya hijau. SDM. Perusahaan yang bagus itu memiliki SDM yang bagus.
Bukan buru-buru hire orang. Bukan. Tim efisien, efektif, kerja cerdas. Itu yang benar. Contoh. Oke, kita ambil ini terlepas dari brand. Ya. Saya jual tanaman. Oke. Tanaman ini saya pupuk di pot. Keren kan pot? Wah, tanamannya bagus. Ada venture capital datang. Ya. Mau scaling up dia. Ya. Oke, saya kasih 1 miliar. Orang ini tolol, gak tahu cara ngolahnya. Orang ini tolol, gak tahu cara ngolah 1M itu buat apa. Kesenengan dia. Yang dia lakukan pertama, dia gak konsul sama ahli pertanian dan pertamanan. Dia langsung beli pot semua yang banyak. Oke. Terus dia lupa bahwa tidak semua pot ini, kalau beli pot harus beli bijinya, beli tanahnya, beli pupuknya, dan musimnya. Ternyata duitnya sudah habis untuk beli pot sama beli biji-bijian. Belum beli orang yang ngurus tamannya, ternyata hujan badai, dia tidak memandang faktor. Apa artinya? Dia nggak siap. Ya. Jadi intinya sebelum kamu scaling up, ilmu otakmu sebagai owner yang di scaling up. Paham. Mau itu lewat sekolah, mau itu short course atau experience terserah. Ya. Kan tidak harus sekolah untuk Ya, ya. update itu semua. Lah otakmu aja baru setahun, kau pengalaman dagang baru 2 tahun. Terus disuntik 10 juta dolar. Benar, paham. Sekarang ditanya kan, kalau kita bertanya orang kaya zaman dulu itu rata-rata historinya from zero semua. Wow, kisah suksesnya saya pedagang asongan, sekarang pedagang kopi keliling jadi kapal api, ya kan? Atau ada pedagang rokok jadi jarum, terus sekarang dia main revenue-nya di mana-mana, nggak hanya dari rokok, rokoknya down, dia punya bank. Nah dia tuh pengalaman bisnisnya baru less than 10 years. Terus tidak belajar. Timnya aja seadanya, diinvest puluhan juta dolar. Begitu gagal, salah siapa? Ya salah si level lah. Kegagalan sebuah startup itu salah si level, titik. Tanpa koma. Yang watut bertanggung jawab dalam sebuah company ketika company tersebut bleeding adalah si level. Gak ada yang lain. Ya. Loh kenapa si level? Karena dia yang milih, dia bertanggung jawab. Lu tuh ada di si level, ada alasan tersendiri. Ya. Maka kalau lu tidak siap di posisi si level, jangan ambil. Ya. Bahkan kalau ada investasi masuk bisa jadi pilihan terbaik adalah keluar dari perusahaan yang dia bikin sendiri, hire si level yang memang profesional betul, gitu ya. Betul. Makanya Tirta Susankar tidak nerima venture capital. Gak siap aku kalau nerima itu. Karena aku tuh masih, ya bayar PPh final masih sendiri, pajak masih Ini sendiri. 72 cabang berarti bootstrap dok? Bootstrap. Jadi bagi hasil tiap daerah itu partnerku. Ya IP-nya memang aku. Iya. Tapi per daerah itu partneran. Oke. Dia yang buka ruko, Ya. dia yang bayar, tapi sharing profit. Jadi bukan franchise. Oke. Dan itu juga Makanya dokter bertanya pilih-pilih tuh banget ya. bayangin aku tuh 11 tahun Susankar. Cuman mentok 70 ya sekarang jadi 65 sih. Soalnya disuruh dosenku nutup 7. Kenapa dok? Karena terlalu berdekatan, ada yang bilus di mall, ada yang bilang menarik. delivery service. Dan masing-masing toko tuh nyetor PPh final masing-masing 0,5%. Ya. Nah, karena aku nggak siap gitu loh. Kalaupun nanti suatu saat Susankar menjadi gede banget, ya aku resign. Tak pasrahin ke orang yang paham, Ya, si ya, level. Karena aku belum siap di posisi itu. Di Kick Avenue aja aku cuma business advisor. Ya. Nah kesalahan owner adalah begitu di-invest, Ya. dia merasa, wow gagah. Cari validasi. Enggak coy. Iya benar. Perusahaanmu tuh bleeding. Iya. Perusahaanmu tuh bleeding. Kalau kamu diinvest, Benar. berarti artinya perusahaanmu valuasinya gede kan? Iya. Mundur. Iya. Kau jadi komisaris, si levelnya kasih orang yang proper. Itu yang bener. Lah kamu owner rangkap si level. Steve Jobs mundur. Alasan Steve Jobs mundur itu karena muak sama timnya. Belajarlah dari orang. Jadi gak ada yang salah. Perusahaan kita diinvest, saya owner. Tapi si levelnya orang lain. Iya benar. Menarik. Itu. Tapi kesalahannya scaling up Ya. UMKM itu begitu diinvest seneng dia. Weh, itu bukan duitmu mas. Saya ingatkan, ketika kamu diinjek itu bukan duitmu mas. Ya. Dan kamu bertanggung jawab mengembalikan itu. Entah itu dalam bentuk valuasi, saham, open company, open public, atau dalam bentuk earning, Ya. terserah. Dan investor tuh berhak mengevaluasi itu. Ya. Dan kalau sampai bleeding itu salahmu. Gitu. Owner sama si level tuh beda. Ya. Owner menangkap si level berarti dia harus jago. Ya. Dan faktanya, ini bisa di Google, kalau salah boleh dikritik. Hampir 20% si level di muka bumi ini, CEO ya, CEO di muka bumi ini, yang di Big 20, itu dulunya CFO. Oh menarik. Jarang yang CMO, COO, CFO. Yang dulunya CFO tuh biasanya jadi CEO. Ya karena kembali lagi. Iya. Financial statement to everything ya dok. Financial statement is everything coy. Iya. Kamu bisa menilai fraud dari situ. Kalau nggak percaya tonton film. Ini aku suka tapi agak yang main kalau nggak salah itu Ben Affleck Oke. di akuntan. Oke. Bagus itu. Walaupun Iya. tuh ada
bacok-bacokannya. Iya, Tapi aku nonton. itu kerennya adalah dia itu di hire sama CEO, terus dia malah menemukan fraud di perusahaan yang dia tempat klien dia sendiri. Iya. Tapi dia menyelesaikan dengan cara buk. Iya. Di akuntan itu bagus. Menarik. Jadi fraud itu ketahuan dari event 1000. Dan Iya. ada orang bilang, alah nilep cuma Rp1.000. No, fraud is fraud. Event is 1,000 tok itu fraud. Ya. Gitu. Menarik. Mungkin juga salah satu China bisa berkembang hanya dalam waktu yang sangat pendek ketika mereka tutup negaranya karena mereka fokus ke ngelawan korupsi gitu kali ya. Kalau korupsi terlalu berkembang biak di sana, mereka mungkin nasibnya nggak sebagus sekarang sebagai Betul. negara. Kalau ada fraud, event itu Rp1.000, itu berarti ada kesalahan framework. Kenapa mereka fraud? Ya. Alasan orang fraud ini harus ditanda tanya loh. Kenapa mereka fraud? Entah itu korupsi atau apapun. Gajinya berapa? Sudah proper dok. Terus kenapa fraud? Berarti pengawasannya. Ya. Fraud itu terjadi karena dua hal. Chance, hak. Kalau mereka sudah layak, tapi mereka tetap fraud, berarti ada chance-nya. Oh. Greedy. Iya. Setiap manusia tuh ada dasar greedy. Ya. Greedy. Jadi mereka nggak ngerasa puas. Puas dan greedy, itu makanya ada bersyukur ya. Mereka tahu agama itu supaya mereka tidak greedy. Ya. Nah tapi kadang ada orang greedy yang bahkan mereka tuh pengawasannya jelek, mereka tahu chance-nya pengawasannya jelek, dan mereka tuh haknya sudah ada, tapi mereka greedy. Menarik. Hak dan greedy. Ya, kalau misalkan dia fraud, ternyata karena gajinya cuma 1/4 UMR, Iya. bah itu berarti salah perusahaan. Kenapa kamu gaji karyawan sampai 1/4 Terpaksa UMR? gitu dia ya jadinya. Berarti dia bisa jadi fraud karena terpaksa. Berarti yang harus evaluasi sistematika company secara keseluruhan. Menarik. Jadi yang selalu bermasalah dicek dulu adalah frameworknya dulu, bukan Iya, nyalain framework. orangnya kan Jadi, biasa gitu. Iya, bagiku tuh framework. Jadi Iya. di dokter yang kesalahan dari utama adalah biasa daya tahan tubuh, habit. Lu kok bisa sih seminggu sekali DB anjing? Sakit apa lu DB? Ternyata dia rumahnya jorok, Iya. gak ada ventilasi. Pernah nggak gini contoh? Pernah nggak lihat ke kantor SCBD kan tower? Pernah nggak lihat karyawan sebulan sekali itu bisa 4 karyawan sakit terus? Itu yang salah bukan karyawannya. Sistem ventilasi Ventilatornya udara. sick building. Jadi ventilatornya tidak benar dibersihkan. Jadi virus dan bakteri itu ngembang di ventilator satu arah ini. Iya. Akhirnya dia bermutasi. Iya. Jadi orang yang ke kantor selalu sakit. Iya, muter aja terus begitu ya. Iya, satu-satunya cara dia harus menjaga jadi open company. Makanya perusahaan startup di Silicon Valley itu yang di US iya. atau di Cina kan open valley semua, open office space ya. Jadi ada sirkulasi udara, AC-nya minimal ya kan. Terus habis itu kena sinar matahari. Nah, itu contoh. Menarik. Habit. Nah, Sistemik di company Iya. itu kita nggak bisa nggak bisa bantah framework. Perusahaan yang keren itu frameworknya udah rapi. Wah, ini aku jadi penasaran harus nanya sama dokter. Dok, rata-rata negara maju 12% entrepreneur. Ya betul. Indonesia 3,4%. Betul. Frameworknya di mana yang salah? Kenapa entrepreneur nggak tercipta masif di Indonesia? Pendidikan. Pendidikan. Karena di zaman dulu ketika kita zaman kemerdekaan, Ya. pekerjaan apa yang menjamin hidup kita? PNS. Iya, benar. Oh iya, PNS, polisi. Ya. PNS, polisi, Dokter. TNI, dokter. Dah 3. Akhirnya semua orang tua di zaman dulu mendidik generasi emas kita, milenial dan X. Bagiku ya, aku nggak mengkreditkan. Ya. Generasi emasnya dokter, generasi emasnya Indonesia saat itu, Ya. itu gen X sama milenial. Yang dia mengalami 2 perkembangan teknologi sangat masif. Kita hanya dididik menjadi apa? PNS, TNI Polri, Ya, atau dokter. Karena saat itu income yang paling menghasilkan tuh adalah that's it. Akhirnya pola pikir entrepreneurnya tuh gak terframework. Ya. Nah entrepreneur terframework ya itu baru sekarang. Bukan by basic knowledge. By survival pak. Ya. Kalau kita gak dagang kita gak makan. Iya. Jadi orang dididik entrepreneur sekarang itu bukan karena basic knowledge. Iya. Tapi by survivalnya. Iya. Bahwa kalau lu gak dagang gorengan lu gak makan besok. Iya. Jadi orang di Indonesia itu dipaksa menjadi entrepreneur. Karena kalau gak dagang mereka gak makan. Ya. Ya. Tapi mereka tuh nggak bisa berpikir jauh. Contoh, saya ketemu ada pedagang gorengan. Ini beneran terlepas saya gorengan. Ya. Ini hebat banget. Saya lari selalu jam habis subuhan. Ya. Di pasar Minggu. Setiap jam 4:30 saya ketemu suami istri sama anaknya lagi pakai baju sekolah. Jual gorengan Pak Sudan 4:30 pagi. Dan hebat ya ada yang beli Pak. Orang beli mendoan pagi-pagi itu gak seret kan. Lucunya jam 4:30 mereka udah goreng. Jam 9 udah sold out. Istrinya nganterin anaknya jam 7. Jadi dia 4 jam tiap hari bangun jam 4 pagi. Selalu jual gorengan dan selalu ada waktu libur di hari Jumat dan di hari Senin. Sisanya mereka dagang terus.
Gerobak nggak bayar pajak. Iya, iya. SME. Iya, iya, iya. Kalau ini diolah dengan baik, ada basic entrepreneur, jadi gede nggak Pak? Iya, benar. Tapi dia nggak bisa berpikir sejauh itu. Kenapa? Karena dia dagang gorengan untuk survival. Iya, iya. Jadi orang di Indonesia dipaksa menjadi entrepreneur karena keadaan. Iya. Sementara orang di negara maju itu bukan dipaksa jadi entrepreneur. Iya, Mereka disuruh jadi entrepreneur. Iya, iya, It's iya. two different things. Iya, iya, iya. Makanya buat para pejabat, ya mereka bisa ngomong gitu karena lu jadi pejabat. Iya. Lu udah enak, lu gak 9 to 5. Lu nyuruh yang kerja tuh staff lu. Ya. Staff ahli lu banyak. Iya. Coba lu jadi dagang gorengan. Lu gak akan bisa ngomong kayak gitu. Orang di Indonesia tuh 3% yang ketahuan. Sejatinya enggak. Menurutku semua pedagang asongan kaki lima, warung Madura, Ya. itu kan customer pain point. Iya, iya, iya. Warung Madura tuh bisa viral karena customer pain point. Apa dong customer pain point? Ya. Dekat sama rumah penduduk. Benar. 24 jam. 24 jam. Mana semua komunitas warung Madura tuh apal coy, telepon-teleponan. Lu ada stok? Ada. Itu customer pain point. Bener, bener. Mana mungkin Indomaret satu konek-konekan. Iya, iya. Kan berarti inventory stoknya jadi satu. Iya. Betul. Ya kan? Jadi dari sini kita tahu orang Indonesia itu UMKM bukan karena harus UMKM, survival. Menarik. Mereka kalau nggak ada UMKM nggak akan makan, Ya. ya kan? Ya. Pedagang gorengan, jual gorengan dapat income, jual beli mie, Ya. beli mie. Ya. Coba ini domino effect, pedagang gorengannya bangkrut, mie-nya laku nggak? Iya, Enggak. benar. Iya, 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 iya. Coba ini diarahkan dari kita dulu, bahwa kalau orang dagang mie ayam itu bukan sesuatu yang harus menjadi hal yang malu, Iya. ya kan? Iya. Bahwa itu juga bergengsi. Ya. Mungkin sekarang kita udah jadi negara maju. Iya. Karena orang dagang mie ayam semua. Nah sekarang yang jadi dagang mie ayam, apa beda mie ayam gerobak yang di pinggir jalan Ya. sama mie ayam culture yang di Blok M? Service, Servis, standarisasi rasa. standarisasi. Ya kan? Ya. Soal rasa bisa diadu. Iya. Harga juga kan? Iya. Tapi standarisasi dan service yang Coba nggak bisa. seandainya si pedagang mie ayam ini diberikan modal knowledge, Iya. jadi gede. Ya. Tapi kalau udah di posisi sekarang dikasih knowledge, mau nggak dia? Enggak. Yang penting bisa makan Pak. Ya Ya. that's it. Orang di Indonesia jadi entrepreneur itu karena survival. Orang di negara maju jadi entrepreneur karena mereka disuruh. Ekosistemnya mendukung. Iya. Maka buatlah ekosistem yang mendukung, maka Indonesia jadi negara maju. Ya. Dan ekosistem mendukung itu tidak bisa lepas dari PESTEL Pak. Theoretical, political, environment, tata bengek, external analysis Ya. dari marketing. Ya, ya. Government policy itu masuk di PESTEL. Baru enak. Itu udah teoritis. Dulu aku arogan bilang semua orang pengusaha. Setelah aku kuliah, waduh cok, raiso cok. Udah basic. Dan itu gak salah, udah dari 40 tahun lalu kita kayak gitu. Berarti dengan kita nge-skip industri manufaktur Iya. fase itu, seenggaknya berarti kita bisa maju kalau UMKM ini di scale up. Gak. Gak begitu. Gak. Apa kita Karena harus tetap UMKM ini industri? gak mau scale up. Pedagang siomay terkenal di pinggir jalan. Gini. Ada warung soto enak di Jogja. Ya. Sama ada warung ayam geprek. Namanya ayam geprek Burum. Itu deket Sanata Dharma. Kalau coba kita minta franchise dia. Gak akan mau dia. Ambil jebot pun gak akan mau. Ya, ya. Karena Oke, ya. nggak mau rasanya berubah. Karena kita gitu. kita skip industri manufaktur. Dan kita ada Gen Z. Sekarang ada Gen Alpha. Ya, ya. Apa yang bisa kita jual? Konten. Nah, SDM Mbak. Oh. Ya, intellectual property. Kita bisa survive sekarang kalau kita jual intellectual property, Pak. Ini udah kesempatan terakhir. Mau nggak partai itu murah? Kalau mau murah, nyalon aku. Kalau murah. Iya, iya, iya. Kalau aku mendapatkan treat yang fair, murah, aku nyalon. Tapi kalau mahal, aku nggak bisa. Iya, iya. Karena bagiku mengorbankan 10M hanya untuk baliho, Iya. Ya ngambil duitnya nanti dari mana gitu kan? aku mending beli tanah buat anakku, cowok.